Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Anissa Sofyana, mahasiswi Universitas Nusantara PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Create Primitive Drawing, transformasi, animasi dua dimensi, dan interaksi keyboard dan mouse untuk memenuhi tugas mata kuliah grafika komputer. Yang pertama yaitu primitive object atau primitive drawing. Kita harus mengimport OpenGL from OpenGL.gl, OpenGL.glue, OpenGL.glut, dan import SCS dan import math. Kemudian kita mendefinisikan dulu init yaitu dengan GL Clear Color yang berfungsi untuk membuat tampilan Windows. Di sini terdapat kode 1111 untuk menampilkan warna putih. Kemudian Glue Ortho 2D untuk menggambar pada posisi yang akan dibuat, objek yang akan dibuat di posisi yang telah kita tentukan. Di sini dengan X1 adalah 0, X2 500, Y1 0, Y2 500. Kemudian kita membuat objek. Di sini saya membuat beberapa objek. Terdapat atap. Di dalam atap ini kita harus membuat GL Clear untuk mengambil buffer bit, kemudian GL Color 3F untuk memberikan warna pada objek, kemudian GL Begin menggunakan GL Triangles untuk menggambar segitiga dengan GL Vertex 2i dengan titik koordinat X sama dengan 300 dan Y 500. Setelah itu kita ketik GLN untuk menyimpan objek yang telah kita buat. Kemudian untuk mendefinisikan objek selanjutnya kita ketik def dinding dengan GL color, dengan GL begin, GL quads untuk menggambar segi 4, kemudian dengan titik koordinasi seperti berikut, dan tidak lupa GLN. Begitu pula dengan def cerobong, def jendela, jendela 2, pintu, dan pintu. Setelah semua objek telah kita buat, jangan lupa untuk GL flash untuk menyimpan semua objek yang telah kita buat. Selanjutnya, kita definisikan display untuk menampilkan semua objek yang telah kita buat. Objek yang telah saya buat terdapat atap, dinding, cerobong, jendela 1, jendela 2, dan pintu. Kemudian kita mendefinisikan main. Di dalam ini terdapat glut init yang berfungsi untuk mendefinisikan initnya yang telah kita buat di atas. Kemudian glut init display mode menggunakan glut single dan glut RGB. Glut init window size untuk membuat ukuran Windows. Di sini saya menggunakan 1000. Kemudian glut init Windows position yang berfungsi untuk di mana kita akan meletakkan titik koordinat objeknya di antara titik Y dan Y, X dan Y-nya. Di sini saya menggunakan 10. Kemudian glut create window untuk memberi nama pada Windows yang akan kita tampilkan. Kemudian glut display function, display ini adalah untuk memanggil fungsi definisi display yang telah kita buat di sini. Kemudian init untuk memanggil definisi init yang telah kita buat di atas. Kemudian glut main loop untuk memanggil berulang-ulang. Kemudian kita main, kita running, kita tunggu. Tampilannya seperti berikut, di mana ada cerobong,
atap yang berbentuk segitiga dengan 2 jendela segi 4 dan 1 pintu. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang transformasi 2 dimensi. Di sini saya menggunakan codingan yang sama dengan yang sebelumnya, di mana ada cuma bedanya di sini definisinya semua objeknya saya jadikan satu menggunakan definisi draw gambar. Di sini ada atap, dinding, cerobong, jendela 1, jendela 2, pintu, dan pintu. Kemudian kita mendefinisikan render yang berisi GL clear untuk mengambil buffer bitnya, GL color 3F untuk memberi warna pada objek, kemudian draw gambar untuk menampilkan objek yang telah kita buat, kemudian GL plus matrix untuk mengunci objek yang pertama. Di sini yang pertama kita akan membuat translasi, yaitu dengan X 210, Y 210, dan Z 0. Kita draw gambar untuk menguji gambar yang kedua setelah translasi. Kemudian GL pop matrix untuk mengunci objek yang kedua setelah translasi, kemudian GL plus untuk tipannya. Kemudian di dev main sama seperti yang sebelumnya, hanya saja GLUT display fungsinya yang kita panggil adalah render. Kemudian kita min lalu run. Nah, seperti ini. Ini adalah objek yang pertama, yang awal, dan ini adalah objek yang telah kita translasi. Selanjutnya, saya akan membuat rotasi menggunakan GL rotate dengan angle-nya 50, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Ini adalah rotasi. Sama dengan sebelumnya, hanya ditambah saja GL rotate, kemudian kita save, kita run, kita tunggu. Nah, seperti ini adalah objek yang pertama, dan ini adalah objek yang telah dirotasi. Selanjutnya adalah skala. Kita menggunakan skala dengan X 0,5, Y 0,5, dan Z 0. Adalah skala. Kemudian kita save, kita running lagi. Nah, ini adalah objek yang pertama yang besar, dan yang kecilnya adalah objek yang telah tertranslasi, terrotasi, dan terskala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
animasi dua dimensi. Yang pertama yaitu rotasi. Di rotasi ini saya menggunakan codingan yang sama, objek yang sama. Untuk membuat rotasi animasi, kita akan melakukan pemanggilan sudut dengan init rot angle dari 0. Kemudian kita buat definisi anim rotate. Lalu kita buat global init rot angle. Kita GL plus matrix. Kita kunci. Apa yang kita kunci? Yang kita kunci adalah GL rotate. Menggunakan init rot angle. Mengapa? Karena init rot angle-nya mulai dari 0. Kemudian kita menggunakan satu, kemudian draw gambar untuk menampilkan objek, lalu init rot angle sama dengan init rot angle plus 1. Kemudian kita kunci menggunakan GL pop matrix dan kita simpan menggunakan GL plus. Selanjutnya kita definisikan timer. Di sini menggunakan cloud post rate display yang berfungsi untuk mengirim perintah, mengaktifkan display secara berkala atau looping. Lalu cloud timer function dengan 10 ini adalah milimeter dengan timer. Untuk mengaktifkan timer function. Kemudian kita simpan menggunakan GL plus. Selanjutnya kita definisikan render menggunakan GL clear untuk mengambil buffer bit, kemudian menampilkan anim rotate yang telah kita buat untuk menampilkan rotasi animasi, kemudian kita simpan menggunakan GL plus. Selanjutnya kita definisikan min, sama seperti sebelumnya. Bedanya hanya cloud in Windows-nya saya rubah menjadi 600 dan cloud init Windows position-nya saya rubah menjadi 50. Kemudian saya tambahkan cloud timer function untuk mengambil waktu yang telah kita buat di atas nih. Kemudian kita main lalu untuk menampilkan hasilnya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, seperti ini. Kenapa terletak di sini? Karena GL orto 2D-nya terletak di X1 adalah min 300, X2-nya 300, Y1 min 300, dan Y2-nya 300. Jadi, ini terletak di ini min 300, yang sebelah sini 300, yang ke atas 300, dan yang ke bawah min 300. Dan kita klik, dia akan bergerak ke atas, berlawanan dengan arah jarum jam. Jika kita ingin merubah gerak objek menjadi searah dengan jarum jam, kita cukup merubahnya di GL rotate. Kita angka 1 kita kasih minus untuk menampilkan searah jarum jam. Kita save, kita running lagi. Yes, kita tunggu hasilnya. Objek akan bergerak dengan searah jarum jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan translasi animasi. Sama seperti rotasi animasi, hanya diganti dengan init trans dengan dari 0, kemudian definisi anim trans, global init trans, kemudian kita simpan GL translate dengan X sama dengan 0,
sini kita rubah dulu menjadi 0, kemudian Y ini trans dan Y Z 0, kemudian kita masukkan draw gambar, ini trans sama dengan ini trans plus 1, kita kunci dengan GL Pop Matrix dan kita simpan menggunakan GL Flash. Sama seperti yang rotasi animasi, timer, render. Nah, di render ini anim kita rubah menjadi anim trust sesuai dengan definisi anim trust yang telah kita buat. Ini semua sudah, kemudian kita save, kemudian kita running. Kita tunggu. Nah, ini adalah objeknya, kemudian kita gerakkan mouse, maka objek akan bergerak ke atas. Karena yang merubah hanya titik koordinasi Y. Jika kita ingin merubah titik koordinasi yang bergerak ke titik koordinasi X, maka pada anim trans yang X diganti menggunakan unit trans. Kita simpan, kita objek akan bergerak di titik koordinasi X dan Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skala, tentang animasi skala. Sama seperti yang translasi dan rotasi, di sini hanya dirubah menjadi init skala dari 0, kemudian kita definisikan anim skala dengan global init skala, dengan lalu kita simpan GL scalar dengan X init skala dan Y init skala, draw gambar untuk menampilkan gambar, init skala sama dengan init skala plus 0,25. Mengapa memakai 0,25? Karena jika kita menggunakan satu akan terasa lebih cepat untuk mengetahui perubahan objek, perbesarannya objek. Kemudian kita kunci gambar menggunakan GL Pop Matrix, kemudian kita simpan menggunakan GL Flash. Sama seperti sebelumnya, GL render kita rubah menjadi anim skala, kemudian kita save dan kita run. Nah, ini dia. Kita klik, dia akan semakin membesar. Kemudian, saya akan melanjutkan ke interaksi keyboard dan mouse. Tetapi di sini saya hanya menggunakan interaksi keyboard karena saya kurang memahami bagaimana untuk codingannya, untuk codingan mouse. Jadi di sini saya hanya menginputkan keyboard saja. Saya menggunakan codingan yang sama dengan objek yang sama. Saya di sini menggunakan translasi, rotasi, dan skala. Sama codingannya ya di sini saya tambahkan jika PX 0 agar lebih mudah untuk melanjutkan codingannya. Kemudian pada definisi display saya tambahkan GL Swipe Buffer. Kemudian kita definisi my keyboard di X dan Y. Kemudian kita global dengan PX, PY, AX, EY yang telah kita buat di atas. Untuk fungsi K yang keyboard A, S, D, F, ini akan menampilkan skala. Kemudian fungsi KJ, H, J, K akan menampilkan
translasi, kemudian untuk Z, X, Y, V, B, dan N untuk menampilkan rotasi. Kemudian kita close post redisplay, kemudian kita ke definisi main, kita definisikan include keyboard function, yaitu my keyboard yang telah kita buat. Nah ini selanjutnya kita main, lalu kita run. Kita tunggu. Nah ini adalah objeknya. Kita jika ke A dia akan ke kiri, kita S dia akan ke kanan, dia akan ke bawah, kita klik F dia akan ke atas, kemudian kita klik G dia akan translasi ke kiri, kemudian H ke kanan, J ke bawah, K ke atas, kemudian Z. Oh. Rotasinya dibuat X, kemudian Z dia akan kembali. Yes. Untuk Z kita rotasinya seperti berikut, kita klik X, dia akan rotasi ke kiri dan kembali ke posisi semula, lalu kita klik C. Untuk interaksi menggunakan mouse, saya kurang maaf karena saya kurang mengerti. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.